Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tara Rizkika dengan NIM 230031147 dari Departemen Pendidikan Luar Biasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi keuangan dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, MPD. Sekarang kita akan membicarakan soal administrasi keuangan dalam dunia pendidikan. Administrasi keuangan adalah upaya pengelolaan mencakup semua aktivitas yang berhubungan erat dengan semua sistem keuangan untuk mencapai tujuan tiap perusahaan atau organisasi. Administrasi keuangan arti sempitnya adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan pencatatan dan pemasukan serta pengeluaran untuk membiayai berbagai kegiatan organisasi dalam bentuk berupa tata usaha atau tata pembukuan keuangan. Administrasi keuangan arti luasnya adalah kebijakan mengenai pengadaan serta penggunaan keuangan organisasi dalam mewujudkan kegiatan organisasi itu sendiri, di mana bentuknya berupa pengolahan keuangan meliputi perencanaan dan pengaturan serta pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan. Keuangan adalah semua hak milik organisasi, lembaga, atau instansi yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya barang yang dapat dinilai dengan uang dan dapat dijadikan milik organisasi. Sedangkan uang adalah alat pembayaran negara. Selanjutnya yaitu ada tujuan administrasi keuangan. Yang pertama, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah. Arti efektivitas berarti yaitu kaitannya dengan pencapaian tujuan. Kalau arti efisien yaitu berarti kaitannya dengan waktu. Yang kedua yaitu ada untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. Artinya adalah ada kejelasan terkait pertanggungjawaban keuangan. Yang ketiga yaitu meminimalisir yang tujuan akhirnya yaitu meminimalisir terjadinya penyalahgunaan anggaran atau keuangan sekolah. Yang selanjutnya yaitu proses administrasi keuangan sekolah. Minimal ada 3 langkah proses, mulai dari perencanaan, penggunaan atau pelaksanaannya, dan yang terakhir yaitu adalah bentuk pertanggungjawabannya. Selanjutnya yang pertama terkait dengan perencanaan atau penyusunan. Kalau di sekolah penyusunan RAPBS itu yang bersifat transparan, bersifat terbuka, menyangkut hal yang berhubungan dengan keuangan sekolah dan itu berlangsung selama 1 tahun ke depan. Maka salah satu prinsipnya adalah aspiratif. Aspiratif itu artinya yaitu memperhatikan setiap pemasukan dari setiap pihak yang berkepentingan bersifat partisipatif. Bersifat partisipatif ini artinya adalah melibatkan semua yang berkepentingan di sekolah dalam proses pengambilan kebijakan, dalam proses pembuatan dan penyusunan anggaran sekolah, dan bersifat akuntabel yang artinya yaitu bisa dipertanggungjawabkan, yaitu bisa bersifat terbuka sehingga adanya saling kepercayaan muncul dari semua pihak-pihak yang terlibat. Langkah pertama tadi adalah perencanaan. Perencanaan itu biasanya dilakukan di awal tahun ajaran. Artinya di awal tahun pembelajaran kepala sekolah menyusun yang namanya RAPBS, yaitu rencana anggaran, pendapatan, dan belanja sekolah. Pada dasarnya RAPBS ini memuat segala hal tentang program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh sekolah selama 1 tahun ke depan.
rencana artinya yang sudah didesain hari ini untuk kegiatan program yang akan berlangsung selama 1 tahun, yang pasti akan butuh biaya. Pendapat Sutisna menyatakan bahwa RAPBS itu dapat ditempuh dengan beberapa langkah. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan, dan yang kedua yaitu penjabaran tujuan. Penempatan tujuan itu dalam bentuk perumusan dalam menyusun anggaran yang efektif, dan yang kedua yaitu adalah penjabaran. Penjabaran itu tujuannya adalah dalam artinya yaitu dalam bentuk program-program yang jelas, jadi tidak hanya bisa akumulasi dari sesuatu yang besar. Kalau tidak diturunkan dalam bentuk program-program yang jelas, tingkat pengukurannya menjadi tidak realistis. Tadi adalah sudah dalam bentuk program-program selama 1 tahun ke depan. Yang kedua yaitu penggunaan. Terkait dengan penggunaan dilaksanakan, ini dilakukan pertanggungjawaban terjadi, dan kita akan bisa mengantisipasi salah satu tujuan dari administrasi keuangan tadi, yaitu mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan keuangan atau anggaran sekolah, atau kalau di perguruan tinggi dalam pemisahan dalam administrasi keuangan oleh satu orang, tidak oleh kepala sekolah saja, oleh wakil kepala sekolah saja, tidak boleh bendahara saja. Harus ada penjelasan yang menurut undang-undang dinyatakan secara tepat, secara jelas, bahwa ada pemisahan tugas dan fungsi dalam kaitannya dengan keuangan sekolah dalam penataan anggaran atau keuangan pendidikan. Yang pertama yaitu petugasnya itu disebut dengan otorisator. Yang kedua yaitu ordonator, dan yang ketiga yaitu bendahara. Otorisator adalah pejabat atau mereka yang menjabat yang diberikan wewenang untuk mengatur mengambil tindakan untuk segala sesuatu yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran keuangan. Yang kedua yaitu ordonator. Ordonator ini mempunyai kewenangan untuk menguji apa yang diputuskan oleh pimpinan. Dan yang selanjutnya yaitu ada bendahara. Bendahara ini adalah pejabat atau orang-orang berwenang yang melakukan penerimaan atau pengeluaran uang atau surat-surat berharga atas dasar pertimbangan ada atau tidaknya ketersediaan anggaran di suatu lembaga. Yang ketiga yaitu pertanggungjawaban, yaitu bentuk penggunaan keuangan sekolah atau lembaga selama 1 tahun anggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pimpinan tertinggi. Kalau di sekolah, kepala sekolah. Kalau di kampus yaitu ada rektor. Pertanggungjawaban dapat disampaikan kepada pimpinan, sumber pemberian dana, maupun kepada personil sekolah untuk dapat diketahui secara bersama-sama proses pertanggungjawaban keuangan di sekolah, yaitu dengan membuat SPJ per 3 bulan pengeluaran atau pengeluaran dana dan barang-barang dibeli oleh sekolah setiap 3 bulan, atau dengan ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara, atau ketua komite sekolah. Selanjutnya ada beberapa peran guru dalam administrasi keuangan. Yang pertama yaitu membuat file keuangan sesuai dengan dana pembangunan. Yang kedua yaitu membuat laporan data susulan pembayaran gaji, rapel ke pemerintah kota. Yang ketiga yaitu membuat pembukuan penerimaan dan penggunaan dana pembangunan. Yang keempat yaitu membuat laporan dana pembangunan pada akhir tahun anggaran.
Yang kelima yaitu membuat laporan rencana anggaran pendapatan bantuan sekolah atau RAPBS. Yang keenam yaitu membuat laporan tribulan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Yang ketujuh yaitu penyetoran pajak PPN dan PPH. Yang kedelapan yaitu membagikan gaji atau rapel, dan yang terakhir yaitu menyimpan dan membuat arsip peraturan keuangan sekolah. Selanjutnya ada disebut juga istilah pengawasan melekat, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota kepada sekolah pengawasan. Yaitu selanjutnya pengawasan fungsional, yaitu dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau Inspektorat Jenderal Depdiknas dan Badan Pengawas. Pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Juga ada pengawasan masyarakat. Yang terakhir yaitu laporan disusun berdasarkan aktivitas keuangan bulanan atau semester, dan ketidakjelasan laporan nanti akan menambah anggapan negatif terhadap sekolah, terhadap pimpinan, terhadap kepala sekolah atau orang yang berkepentingan bahwa telah terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan keuangan sekolah. Sekian penjelasan materi dari saya. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.